Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Widyaningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang pengimbasan AKM. Nah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi asesmen nasional tahun 2021. Nah, Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Merdeka Belajar sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang Merdeka Belajar. Pertama, USBN diganti dengan ujian sekolah. Kemudian ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi 7 survei karakter, yaitu di mana 7 survei karakter ini yang merupakan rujukan dari AKM. Kemudian PPDB dengan zonasi, kemudian bebas mengembangkan RPP. Nah, bagaimana konsep yang berkaitan tentang learning skill pada abad 21? Nah, di sini asesmen nasional, di sini ada 3 kategori, yaitu pertama asesmen kompetensi minimum, kemudian yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, ini berkaitan tentang Merdeka Belajar, di mana asesmen nasional ini sebagai pengganti UN. Nah, pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pengertian asesmen nasional. Nah, di sini program penelitian terhadap mutu setiap sekolah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Kemudian di sini mutu pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu berupa literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, dan terakhir survei lingkungan belajar. Nah, bagaimana sih tujuan asesmen nasional? Nah, yang diharapkan dengan asesmen nasional itu pertama, kita bisa meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kinerja satuan pendidikan, dan terakhir adalah menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Nah, di sini bisa kita bedakan apa perbedaan dari ujian nasional yang pernah kita lakukan dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada ujian nasional, hal yang diukur adalah capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Nah, pada AKM yang diukur adalah capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi, kemudian karakter siswa, dan gambaran lingkungan belajar. Kemudian target pengukuran. Di saat ujian nasional yang kita ukur adalah peserta didik kelas 9 dan 12. Tetapi pada AKM adalah pada semua satuan pendidikan dengan sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11. Kemudian pada ujian nasional moda asesmen adalah komputer dan pensil kertas. Sedangkan pada AKM adalah komputer. Dan banyak perbedaan-perbedaan dari ujian nasional yang lalu dengan asesmen nasional atau AKM yang kita lakukan di tahun 2021 ini. Nah, ada yang bertanya, mengapa sih mengukur literasi dan numerasi? Nah, ini menjadi alasan mengapa asesmen nasional ini perlu dilakukan. Nah, pertama, literasi membaca dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Nah, ada juga yang bertanya, mengapa juga mengukur karakter? Alasannya pertama, karena pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi murid secara utuh.
Kemudian yang kedua adalah asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang bercirikan pelajar Pancasila. Kemudian terakhir, agar berdampak positif hasil asesmen perlukah ditindaklanjuti? Nah, jawabannya ya sangat perlu. Karena ini untuk diagnosis masalah. Oke, kemudian di sini AKM sebagai pengukuran kinerja satuan pendidikan. Nah, dari hasil AKM kita bisa memperoleh informasi bagaimana kinerja siswa dan bagaimana kinerja satuan pendidikan. Kemudian apa yang diukur? Pada AKM yang diukur adalah literasi membaca dan numerasi. Nah, literasi membaca itu bagaimana kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menyelesaikan berbagai teks ya untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia yang dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian yang diukur pada saat numerasi apa? Yaitu bagaimana kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, apa yang diukur pada survei karakter? Nah, karakter di sini adalah profil pelajar Pancasila. Yang diukur adalah beriman, bertakwa, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Nah, kemudian apa yang diukur pada survei lingkungan belajar? Yaitu yang diukur adalah iklim keamanan sekolah, kebinekaan sekolah, kemudian kualitas pembelajaran, dan terakhir adalah pengembangan guru. Nah, di sini pada akhirnya dari hasil analisa AKM bisa kita dapatkan bagaimana tingkat sekolah dan tingkat individu bisa mengembangkan belajar dan pembelajaran dengan baik. Ya. Nah, urutan tingkat kompetensi yang merupakan hasil AKM yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, apakah hasil itu perlu intervensi khusus? Kemudian yang kedua, masih dalam tahap dasar. Kemudian yang ketiga, cakap. Kemudian yang keempat adalah mahir. Nah, di sini laporan dari AKM ini bisa ya mengukur secara spesifik ya bagaimana bagaimana hasilnya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan pada proses pembelajaran di akan datang. Oke, sepertinya pengimbasan AKM pada video kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.